wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Alhamdulillah berarti kita sehat Walafiat. Sebelum kita melanjutkan pelajaran bab 2 tentang rasio, mari kita berdoa sejenak ya agar pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipimpin oleh salah satu teman kalian. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Anugerahkanlah rahmat dan hidayah-Mu kepada kami, agar kami dapat menerima pelajaran yang diberikan oleh pengasuh kami. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita ke pelajaran selanjutnya, masih ingat nggak? Sebelum ini pelajaran apa? Sejarah. Lihat, perhatikan gambar yang kita ini. Ini gambar apa? Pizza. Pizza ini kira kosong ya. Pizza ini satu pizza. Dibagi berapa ini? Yang kosong berapa ini? Ini kalau ini pecahnya berapa ini? 4. Tahu nggak? Ada yang tahu artinya 1/4? Satunya adalah apa? Sebagai apa? Empatnya nah, dari satu ini dibagi 4. Nah, ini bentuk pecahan yang berupa gambar simbol. Ngerti ya? Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran ke rasio, kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran. Kenapa sih kita belajar tentang rasio? 1. Tujuannya peserta didik dapat memahami konsep rasio dan menggunakan bahasa rasio untuk menjelaskan hubungan perbandingan antara dua besaran. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan konsep rasio dalam penyelesaian masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan rasio satuan. Untuk memperjelas ini, nanti buat ini punya gambaran, ada 2 di sini. Ada yang di sebelah kanan 4. Ini ada 2 bibit tanaman. Nah ini ya, antara tanaman paket A dan paket B. Ada yang tahu nggak ini yang paket A? Bibit tanaman apa? Sedangkan yang B ini? Coba perhatikan betul-betul. Lalu apa sih yang dalam pikiran kalian ini? Apa sih ini maksudnya, Bu? Ada yang tahu? Di paket A misalnya ada berapa ini? 6. Yang di B? 4. Nah, ini nanti lalu dilihat juga harganya. Kalau sampai direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, apa ya maksudnya ini ya? Itu ya, ngerti ya maksudnya ya? Misalnya, loh, ini 60.000 dapat 6. Ini 50.000 dapat 4. Berarti sampai beli yang mana ya nanti ya? Nah itu nanti sampai bagilah, sampai buat perbandingan. Aku kira-kira beli yang mana ya? Gitu ya. Nanti dalam kita ini sudah berkelompok, harus tahu di dalam berkelompok kita sudah pernah ada kesepakatan kelas. Apa yang pertama kesepakatan kelas kita?
Kerjasama, lalu apa lagi? Gotong royong, kompak, berapa? Saling apa? Diskusi. Pendapatnya di mana? Tidak memaksakan pendapat atau kehendak kepada teman yang lainnya. Iya. Ya. Ini saya bagikan LKPD-nya pada kalian semua. Menerima LKPD atau bekerja, silakan mengerjakan sesuai dengan ini diterapkan di kesepakatan kelasnya. Perhatikan gambarnya, lalu perhatikan di situ ada pernyataan atau ilustrasi bacaannya. Jadi cara pengerjakannya seperti itu. Kalian mengerjakannya supaya enak. Ini, nah ini dibaca, ini namanya ilustrasi bacaan. Lalu ini ada dua gambar. Nah, sekarang ini dengan melihat gambar ini sambil mengerjakan pertanyaan-pertanyaan. Paket A. Perbedaannya lebih murah. Gimana? Sudah selesai mengerjakan? Kalau begitu, kita harus mempresentasikan di depan kelas. Siapa yang mewakili mempresentasikan? Ya, kelompok 1. Silakan, Eksa, memperkenalkan diri dan kelompok mana yang jelas. Yang lainnya menyimak dan nantinya kalau ada tanggapan diberi tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisha Akila, perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1. Manakah paket bibit yang memiliki jumlah lebih banyak? Paket A. Nomor 2. Manakah paket bibit yang memiliki harga lebih murah? Paket B. Nomor 3. Coba tuliskan perbandingan antara baik bibit paket reguler dengan paket ini dengan banding 4. Menurut kalian paket bibit pohon mana yang sebaiknya dibeli oleh Bunda? Coba jelaskan pendapat kalian. Paket A 60/6 sama dengan 10.000 per bibitnya. Sedangkan paket B 50/4 sama dengan 12.500 per bibitnya. Jadi sebaiknya kalian membeli paket A karena harga per bibitnya
yang dibacakan tadi? Tidak. Kalau begitu kelompok 1 kita kasih W, Kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Keren. setelah kita presentasi tadi di kelompok 1, lalu di kelompok 1 kita kasih kita harus tahu apa sih yang kita dapat dari pembelajaran tadi. Ada yang tahu apa sih rasio itu? Rasio adalah Perbandingan dua besaran. Besarannya dapat berupa satuan dan dapat di dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita tahu apa itu artinya rasio, lalu besarannya apa? Kita lihat di papan tulis ini. Di sini ini penerapan rasio. Kalian lihat, ini ada 2, yang tadi seperti tadi 2 paket. Ini juga begitu. Nah ini yang namanya dibandingkan atau perbandingan. Kita lihat dulu. Apa sih rasio diterapkan apa? Pertama, penerapan konsep rasio dalam kehidupan sehari-hari bermanfaat untuk membantu kita dalam menentukan harga saat berjualan atau pergi belanja, membantu dalam kegiatan mengikuti resep masakan, kegiatan proyek pembangunan, pengolahan waktu dan mengatur keuangan. Yang kedua, kegiatan awal dalam memecahkan permasalahan rasio adalah dengan membandingkan 2 benda. Membandingkan 2 benda itu yang perlu digarisbawahi. Ini yang pertama. Ini gambar apa ini? apel. Contohnya Bisa. jumlah apel 16. bisa. 6. Ini yang namanya rasio 16 banding 6. baca. Rasio 16 terhadap 6. Kalau diambilkan A banding B, jadi A-nya berapa, B-nya berapa. Sekarang kita tetapkan dalam jumlah satuan. 16 dibanding 6. Kalau kita sederhanakan, ini bisa menyederhanakannya dengan cara mencari FEB. Ternyata FEB-nya 16 dan 6 adalah 2. Nah, kalian harus ini. Dari mana sih 2 itu? Ini adalah FEB. 16 dibagi 2, 8. 6 dibagi 2, 3. Nah, itu kesimpulan ini yang paling sederhana, yaitu 16 dibanding 6 sama dengan 8 dibanding 3. Itu penerapan rasio dalam kehidupan sehari-hari. Dari pembelajaran dari tadi sampai sekarang, yang menurut sampean yang menyenangkan yang mana? Menyenangkan apa enggak pelajaran tadi? Menyenangkan. Dari bab apa atau dari kegiatan yang mana yang menyenangkan? Presentasi. Ada lagi apa lagi? Apalagi mungkin adanya gotong royong, adanya kerjasama dalam berdiskusi atau dalam kerja kelompok. Mudah-mudahan pembelajaran tentang rasio hari ini dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu sampai di sini pelajaran, kita lanjutkan nanti dikasih PR sama Bu Fat, yaitu lewat di buku paten. Diajarkan di rumah agar lebih apa? Lebih tahu, lebih jelas apa sih rasio itu. Ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi